Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Odiana Rizkyani. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari KD 3.4, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Audien, siswa, condition, setelah menonton film atau short movie, Toleransi dan Kedamaian, behavior, menilai, degree, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. CBD. Setelah menonton film atau short movie, Toleransi dan Kedamaian, siswa mampu menilai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan IPK. KD 3.4, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.4.1, mengevaluasi hakikat negara kesatuan. 3.4.2, menilai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.4.3, membandingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Membuat tujuan pembelajaran dari IPK. Yang pertama, siswa mampu mengevaluasi hakikat negara kesatuan. Yang kedua, siswa mampu menilai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu membandingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Menentukan topik materi. 1. Pengertian hakikat negara kesatuan. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pada topik pertama, kita akan membahas mengenai hakikat negara kesatuan. Apa sih hakikat negara kesatuan itu? Hakikat negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Maksudnya, dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan sistem negara kesatuan desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk menampung aspirasi rakyat daerah. Lalu, bagaimana dengan NKRI? Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, yuridis, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Pada topik kedua kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, karakteristik bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Pada topik yang terakhir atau topik yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejarah mencatat ada 6 periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian Undang-Undang Dasar. 6 periode tersebut antara lain 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 atau lebih dikenal dengan masa Revolusi Kemerdekaan. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 atau lebih dikenal dengan masa Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 atau lebih dikenal dengan masa Demokrasi Liberal. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan masa Orde Lama. 5. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 atau lebih dikenal dengan masa Orde Baru. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang atau lebih dikenal dengan masa Reformasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga pernah diuji kekokohannya dengan munculnya beberapa gerakan separatis seperti pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan Gerakan Dahrul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi di Jawa Barat, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau dikenal dengan Gerakan APRA. Tujuan Gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Gerakan ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur, NIT, segera menggabungkan diri dengan RI. Pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau lebih dikenal dengan nama RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamirkan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografi untuk berdiri sendiri. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimonotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya harap setelah menonton video ini, kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Thank you for watching guys.